Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elosadian Afifa dengan NIM 187251009. Dan saya Dias Dwika Rahmadewi dengan NIM 187251010. Nah, di sini kami akan mereview tentang salah satu jurnal dengan judul Artificial Intelligence in Tactical Human Resource Management, Systematic Literature Review. Nah, lanjut. Lanjut. Kemudian di bagian pendahuluan sendiri, di zaman yang semakin maju ini, era digital, perkembangan digitalisasi mendorong penggunaan AI dalam Human Resource Information System sendiri. Salah satunya fokus dalam penggunaan AI yang mengubah cara berorganisasi dan mengelola sumber daya manusia sendiri. Nah, AI sendiri sudah banyak diterapkan dalam proses taktis HR ini. Bagian HRIS ini menangani proses-proses operasional seperti rekrutmen, pelatihan pengembangan, evaluasi kinerja, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari studi ini yaitu bagaimana AI ini digunakan pada komponen-komponen THRIS sendiri dan mengidentifikasi kekosongan atau celah penelitian yang masih ada agar bisa dijadikan dasar penelitian selanjutnya. Dan penelitian ini dilakukan untuk systematic literature review untuk melihat bagaimana AI sendiri diaplikasikan dalam komponen teknikal HRIS. Lanjut. Kemudian selanjutnya kita akan bahas latar belakang dari artikel ini. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih artificial intelligence atau AI itu. Jadi, AI itu adalah suatu sistem komputer yang mampu melakukan suatu tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Contohnya belajar, memahami bahasa alami, dan mengambil keputusan. Nah, di tengah meningkatnya big data dan kemampuan komputasi, Human Research Management dan Human Research Information System ini melakukan evolusi digitalisasi, yaitu dengan mengintegrasikan AI ke dalam fungsi Human Research Information System itu sendiri. Nah, AI ini dapat mengotomatiskan proses administrasi, menganalisis data besar, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Kemudian selanjutnya ada Human Research Information System atau HRIS. Nah, HRIS ini adalah sistem yang mengintegrasikan informasi dan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. HRIS ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama Strategic HRIS, Tactical HRIS, dan Operational HRIS. Yang pertama, Strategic Human Research Information System. Jadi dia ini tuh berhubungan langsung dengan manusia atau pekerja. Strategic Human Research Information System ini membantu perusahaan untuk meningkatkan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pekerja yang lebih profesional. Selain itu, Strategic Human Research Information System ini membantu mengoptimalkan tenaga kerja dan meningkatkan potensi pekerja. Kemudian yang kedua ada Tactical Human Research Information System atau THRIS. Dia ini menjadi topik utama dalam artikel kali ini. Fokusnya pada pengambilan keputusan yang taktis, contohnya membuat sistem untuk mendukung proses rekrutmen pekerja, melakukan pelatihan dan pengembangan pekerja, mengelola gaji dan tunjangan pekerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada operational Human Research Information System, di mana operational HRIS ini berfokus pada proses administrasi suatu perusahaan. Nah, selanjutnya adalah Tactical HRIS. Nah, Tactical HRIS sendiri berfungsi untuk membantu manajer HR dalam keputusan taktis yang menyangkut pengelolaan karyawan secara langsung. Nah, komponen apa sih yang ada di dalam THRIS ini? Yang pertama di sini adalah rekrutmen sistem. Jadi, sistem sendiri direkrut untuk bisa menjalankan sistem itu sendiri. Selanjutnya ada employee training dan development. Ini lebih ke pelatihan dan pengembangan dari kinerja tersebut. Kemudian employee performance dan certification.
Kemudian employee compensation and benefits, lalu employee discipline management untuk mendisiplinkan tentang manajemen. Kemudian ada best practice bagaimana kita mempraktikkan sesuatu agar bisa lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada di related work atau penelitian terdahulu. Nah, di sini studi-studi sebelumnya itu lebih banyak membahas HRIS secara umum dengan fokus pada fungsi administrasi dan efisiensi. Fokus penelitian sebelumnya itu banyak menyoroti penggunaan AI untuk rekrutmen. Selanjutnya, untuk beberapa tersebut membahas training dan development, misalnya e-learning, adaptive, chatbot trainer, dan VR training. Literatur sendiri tentang AI dalam HRM masih relatif. Kebanyakan masih di tahun 2000, setelah tahun 2014. Nah, penelitian terdahulu ini cenderung berfokus pada rekrutmen. Misalnya, eh, untuk screening kandidat. Namun, aspek manajerial seperti kepuasan kerja, evaluasi kinerja, dan disiplin jarang diteliti dengan pendekatan empiris. Nah, untuk kekurangan tersendiri dari penelitian tersebut yaitu aspek kompensasi dan benefit yang hampir tidak tersentuh sama sekali. Kemudian ada aspek performance, certification, dan disiplin manajemen yang jarang diteliti dan eh, lebih banyak kajian yang bersifat konseptual. Lanjut. Dan selanjutnya kita akan membahas metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel kali ini. Jadi, metode dalam artikel ini menggunakan metode SLR atau Systematic Literature Review dengan melalui dua fase, yaitu yang pertama penyaringan demografis, yaitu meliputi filter bahasa, peer review, dan rentang tahun, yaitu di antara tahun 2014 hingga 2020. Kemudian yang fase kedua yaitu menyaring konten, yaitu mencari artikel mana yang relevan terhadap AI dan tactical HRIS. Kemudian artikel ini menggunakan database ABS Go, IESA Library, Web of Science, dan ABI Inform. Nah, didapatkan lebih dari 15.000 artikel, kemudian dilakukan filter menjadi 697 artikel, kemudian dia filter lagi menjadi 74 artikel, hingga tersisa hanya 33 artikel utama untuk dianalisis. Nah, artikel tersebut dikategorikan menjadi empiris, kualitatif, konseptual, dan ulasan literatur. Nah, selanjutnya ada di hasil dan penemuan sendiri. Dari artikel ini kita bisa menemukan hasil-hasil yang telah diperoleh oleh peneliti tersebut. Yang pertama ada di komponen technical HRIS. Yang pertama ada di recruitment systems. Nah, recruitment system ini membahas tentang proses seleksi, penyaringan CV, wawancara awal hingga pencocokan kandidat. Nah, AI sendiri bisa membantu dalam predictive analytics untuk menentukan kualitas kandidat. Selanjutnya ada employee training and development. Nah, di bagian ini lebih ke pengelolaan program pelatihan, kemudian identifikasi kebutuhan training, dan personalisasi pembelajaran. Nah, perannya dalam AI ini digunakan dalam adaptive e-learning, kemudian chatbots untuk pelatihan interaktif, dan VR atau ER untuk simulasi. Lalu ada employee performance and certification. Di bagian ini lebih menilai ke kinerja karyawan, kemudian memberikan feedback dan mengukur kepuasan kerja. Perannya AI ini mampu melakukan sentimen analisis, evaluasi otomatis, dan prediksi turnover. Selanjutnya ada employee compensation and benefits. Di bagian ini lebih ke mengelola penggajian, insentif bonus, dan benefit lain. Nah, perannya AI ini berpotensi memberi analisis keadilan gaji, self-service payroll, dan decision support untuk paket benefit. Lalu ada employee discipline management yang mencakup tata tertib, pelanggaran, dan penanganan kasus disiplin. Peran AI sendiri berguna dalam chatbots untuk pelaporan kasus. Dan yang terakhir ada di best practice. Dan bagian ini menganalisis dan mendokumentasikan praktik terbaik dalam organisasi. Peran AI sendiri untuk analisis data besar,
benchmarking, dan rekomendasi strategi HR. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada metode AI dalam Human Research Management dan Tactical Human Research Information System atau THRIS. Yang pertama ada Machine Learning. Machine learning ini adalah kemampuan mesin untuk belajar dari data yang diberikan, menemukan pola, dan membuat keputusan atau prediksi dengan menggunakan algoritma, deep learning, dan neural networks. Nah, dalam konteks THRIS ini, machine learning ini dapat merekomendasikan seseorang pekerja untuk melakukan promosi setelah dicapainya kualifikasi dan kriteria yang dibobotkan. Kemudian selanjutnya ada Natural Language Processing, di mana NLP. NLP ini berfungsi untuk menerjemahkan otomatis terhadap bahasa alami, teks maupun ucapan, sehingga mesin mampu memahami bahasa manusia. Contohnya adalah adanya chatbot untuk berinteraksi dengan suatu individu. Kemudian yang ketiga ada machine vision, di mana machine vision ini adalah suatu teknologi yang memungkinkan mesin untuk menganalisis informasi visual menggunakan kamera dan pemrosesan sinyal digital. Machine vision ini telah mulai terintegrasi ke dalam proses rekrutmen dan wawancara praseleksi dalam Human Research Management. Kemudian yang terakhir ada recommendation engines, di mana recommendation engines ini adalah suatu sistem yang bisa memberikan rekomendasi personal kepada pengguna berdasarkan interaksi dan juga tren data. Nah, contohnya dalam konteks tactical HRIS ini adalah seperti merekomendasikan kandidat, merekomendasikan promosi, serta membantu human resource management profesional untuk mengidentifikasi suatu tren yang ada. Nah, kita sudah di bagian kesimpulan nih. Dari semua pembahasan yang kami paparkan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa penerapan AI sendiri efektif untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi HR pada aspek teknis yang mencakup rekrutmen, pelatihan, dan best practice seperti yang dibahas sebelumnya. Namun, kontribusinya ini masih rendah dan masih kurang untuk aspek manajerial yang berhubungan langsung dengan kepuasan kinerja disiplin. Nah, diharapkan nanti untuk penelitian selanjutnya itu perlu memperbanyak studi empiris tentang aspek manajerial, kemudian lebih mengeksplorasi AI dalam kompensasi dan benefit, lalu lebih menekankan integrasi etika dan transparansi dalam penggunaan AI untuk HR sendiri. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.